Aku tidak pernah membayangkan bahwa suara ketukan pintu di tengah malam yang dingin itu akan mengubah hidupku selamanya. Ketika aku membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Hanya keranjang bayi dengan selimut biru yang bergerak pelan, dan sebuah catatan dengan tulisan tangan yang sangat aku kenal. Tulisan adikku. Dia beban bagiku. Maaf. 5 kata yang menghancurkan hatiku menjadi berkeping-keping. Di dalam keranjang itu, sepasang mata coklat kecil menatapku dengan polos, tidak tahu bahwa ibunya baru saja meninggalkannya seperti barang yang tidak diinginkan. Aku berdiri membeku di ambang pintu, dengan bayi yang menangis di tanganku, dan satu pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Bagaimana adikku yang kusayangi bisa melakukan ini? Namaku Sari, aku berusia 32 tahun, dan hingga malam itu, hidupku cukup sederhana dan teratur. Aku bekerja sebagai desainer grafis freelance, tinggal sendiri di apartemen kecil di Jakarta, dan mencoba membangun karirku dengan tenang. Adikku, Lina, selalu menjadi bagian penting dalam hidupku. Kami hanya berdua setelah orang tua kami meninggal dalam kecelakaan mobil 5 tahun yang lalu. Aku menjadi satu-satunya keluarga yang dia miliki, dan dia adalah segalanya bagiku. Tapi dalam 2 tahun terakhir, Lina berubah. Dia mulai bergaul dengan orang-orang yang salah, sering keluar malam, dan menjauh dariku. Setiap kali aku mencoba berbicara dengannya, dia marah dan mengatakan aku terlalu mengatur hidupnya. Lalu 6 bulan yang lalu, dia menghilang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, hanya keheningan yang menyakitkan. Dan sekarang, dia kembali dengan cara yang paling tidak terduga. Meninggalkan bayinya di depan pintuku di tengah malam November yang dingin. Aku mengangkat bayi itu dengan tangan gemetar, membawanya masuk ke dalam apartemen yang hangat. Bayi laki-laki itu menangis keras, wajahnya memerah, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak pernah mengurus bayi sebelumnya. Aku meletakkannya di sofa dengan hati-hati, tanganku masih gemetar, dan membaca ulang catatan dari Lina. Tulisannya tergesa-gesa, seperti ditulis dalam kepanikan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, tidak ada nomor telepon, tidak ada petunjuk kemana dia pergi. Hanya 5 kata kejam itu. Dia beban bagiku. Maaf. Jika kamu penasaran bagaimana kisah ini berakhir, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena cerita ini akan mengubah cara pandangmu tentang keluarga dan pengorbanan. Aku menatap bayi itu, yang sekarang mulai tenang, matanya yang besar menatapku dengan rasa ingin tahu. Dia begitu kecil, begitu tidak berdaya. Bagaimana Lina bisa menyebutnya sebagai beban? Ini adalah bayinya sendiri, darah dagingnya. Aku merasakan amarah dan kesedihan yang campur aduk di dadaku. Aku marah pada Lina karena meninggalkan anaknya, tapi aku juga khawatir tentang apa yang terjadi padanya. Apa yang membuatnya begitu putus asa sehingga dia merasa harus meninggalkan bayinya? Di mana dia sekarang? Apakah dia aman? Aku mengambil ponselku dan mencoba menghubungi Lina. Seperti yang kuduga, nomornya tidak aktif. Aku mengirim pesan ke semua teman-temannya yang kukenal, tapi tidak ada yang tahu di mana dia berada. Beberapa dari mereka bahkan tidak tahu bahwa dia hamil. Rasanya seperti Lina telah menghapus jejak hidupnya dengan sempurna, meninggalkan hanya bayi ini sebagai satu-satunya bukti keberadaannya. Bayi itu mulai menangis lagi, lebih keras kali ini, dan aku panik. Aku tidak punya susu formula, tidak punya popok, tidak punya apapun untuk merawat bayi. Aku meraih jaketku dan membungkus bayi itu dengan selimut, bergegas keluar mencari minimarket terdekat yang masih buka di jam 2 pagi. Udara malam sangat dingin, dan aku berlari dengan bayi di pelukanku, berharap dia tidak kedinginan. Di minimarket, seorang kasir perempuan yang lebih tua menatapku dengan tatapan aneh ketika aku terburu-buru membeli susu formula, botol susu, popok, dan beberapa perlengkapan bayi lainnya. Aku tidak peduli dengan tatapannya. Yang kupedulikan hanya bayi ini. Ketika aku kembali ke apartemen, aku mencoba memberi makan bayi itu. Tanganku gemetar saat menyiapkan susu formula, takut membuat kesalahan. Tapi entah bagaimana, naluri mulai mengambil alih.
Aku memegang bayi itu dengan lembut, mendekatkan botol ke mulutnya, dan dia mulai menyusu dengan lahap. Melihatnya minum dengan tenang membuat hatiku sedikit lega. Aku menatap wajah kecilnya yang damai. Dia memiliki mata seperti Lina, dan senyuman kecil yang muncul saat dia tertidur mengingatkanku pada masa kecil adikku. Lina dulu adalah gadis yang ceria, penuh mimpi dan harapan. Apa yang terjadi padanya? Bagaimana dia bisa berubah menjadi seseorang yang meninggalkan anaknya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku sepanjang malam. Aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di sofa, memeluk bayi yang tertidur di pangkuanku, dan menangis dalam diam. Aku menangis untuk Lina, untuk bayi ini, dan untuk diriku sendiri yang tiba-tiba harus menghadapi tanggung jawab yang tidak pernah kubayangkan. Pagi datang dengan cahaya keemasan yang menerobos tirai apartemenku. Bayi itu terbangun dan mulai menangis lagi. Lapar. Aku mengulangi rutinitas yang sama, menyiapkan susu formula, mengganti popoknya, dan mencoba menenangkannya. Setiap gerakan terasa asing dan menakutkan, tapi aku harus belajar dengan cepat. Aku tidak punya pilihan lain. Aku mencoba menghubungi Lina lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Aku memutuskan untuk pergi ke apartemen terakhir yang kutahu dia tinggali. Itu adalah bangunan tua di daerah Jakarta Selatan, dengan cat yang mengelupas dan tangga yang berdecit. Aku mengetuk pintu apartemennya berulang kali, tapi tidak ada jawaban. Seorang tetangga keluar dan memberitahuku bahwa Lina sudah pindah 3 minggu yang lalu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Aku merasa putus asa. Jejak Lina benar-benar hilang, dan aku ditinggalkan dengan bayinya tanpa petunjuk tentang apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku kembali ke apartemenku dengan perasaan berat. Bayi itu tertidur di gendongan. Wajahnya begitu tenang dan polos. Aku menatapnya dan merasakan sesuatu bergeser di dalam diriku. Meskipun situasi ini sangat kacau dan menakutkan, aku tidak bisa membiarkan bayi ini tanpa perlindungan. Dia tidak bersalah dalam semua ini. Dia hanya seorang bayi yang membutuhkan cinta dan perhatian. Dan entah bagaimana, aku merasa bahwa mungkin ini adalah tanggung jawabku sekarang. Setidaknya sampai aku menemukan Lina dan mengetahui kebenarannya. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan aku mulai beradaptasi dengan kehidupan baru ini. Aku menamakan bayi itu Adit, nama yang sederhana tapi penuh makna. Adit berarti awal dalam bahasa Sanskerta, dan bagiku, dia adalah awal dari sesuatu yang baru dalam hidupku. Aku belajar cara merawatnya melalui video YouTube, artikel online, dan panggilan telepon panik ke teman-temanku yang sudah punya anak. Setiap malam tanpa tidur, setiap popok yang harus diganti di jam 3 pagi, setiap tangisan yang harus ditenangkan, semuanya menjadi bagian dari rutinitas baruku. Pekerjaan freelanceku mulai terbengkalai karena aku tidak bisa fokus. Klien mengeluh tentang deadline yang terlewat, dan aku kehilangan beberapa proyek penting. Tapi aku tidak peduli. Adit menjadi prioritasku. Namun, ada masalah yang lebih besar yang harus kuhadapi. Secara legal, Adit bukan anakku. Aku tidak punya dokumen apapun tentangnya. Tidak ada akta kelahiran. Tidak ada surat keterangan dari Lina. Jika ada yang melaporkan situasi ini ke pihak berwenang, Adit bisa diambil dariku dan ditempatkan di panti asuhan. Pemikiran itu membuatku ketakutan. Aku sudah mulai mencintai Adit seperti anakku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi. Aku berkonsultasi dengan seorang pengacara yang kukenal melalui teman. Dia menjelaskan bahwa tanpa persetujuan dari Lina atau dokumen resmi, posisiku sangat rapuh. Dia menyarankan agar aku mencoba menemukan Lina dan membujuknya untuk menyerahkan hak asuh secara resmi, atau melaporkan situasi ini ke layanan sosial. Apakah kamu pernah menghadapi situasi di mana kamu harus memilih antara melakukan yang benar secara hukum atau melakukan apa yang terasa benar di hatimu? Tekan subscribe sekarang, karena bagian selanjutnya akan membuatmu terkejut dengan keputusan yang kuambil. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Melaporkan situasi ini ke layanan sosial berarti kemungkinan besar kehilangan Adit. Tapi tidak melakukannya berarti aku hidup dalam ketidakpastian dan rasa takut yang konstan.
Aku memutuskan untuk terus mencari Lina. Aku menyewa seorang detektif swasta dengan uang tabunganku yang tersisa. Detektif itu, seorang pria parubaya bernama Pak Budi, mulai menyelidiki jejak digital Lina. Dia memeriksa media sosialnya, rekening banknya, dan berbicara dengan teman-teman serta mantan pacarnya. Butuh waktu 3 minggu, tapi akhirnya Pak Budi menemukan sesuatu. Lina terlihat di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, bekerja di sebuah kafe. Dia menggunakan nama yang berbeda dan tampaknya mencoba memulai hidup baru. Aku tidak membuang waktu. Aku mengemas barang-barang Adit, membeli tiket bus, dan berangkat ke Jawa Tengah keesokan harinya. Perjalanan memakan waktu 8 jam, dan Adit rewel sepanjang jalan. Tapi aku bertekad. Aku harus bertemu Lina dan mendapatkan jawaban. Ketika aku tiba di kota kecil itu, aku langsung menuju ke kafe yang disebutkan Pak Budi. Itu adalah tempat sederhana dengan meja kayu dan aroma kopi yang kuat. Dan di sana, di balik konter, aku melihatnya. Lina. Dia terlihat lebih kurus. Rambutnya dipotong pendek, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Tapi itu adalah adikku. Aku masuk ke kafe dengan Adit di gendongan. Lina sedang menyiapkan pesanan untuk seorang pelanggan ketika dia menoleh dan melihatku. Wajahnya menjadi pucat. Matanya melebar dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia menjatuhkan cangkir yang dipegangnya, dan itu pecah berkeping-keping di lantai. Untuk beberapa detik, kami hanya saling menatap, diam dalam ketegangan yang mencekik. Lalu Lina berlari ke belakang, meninggalkan konter. Aku mengejarnya. Jantungku berdebar kencang. Aku menemukannya di ruang belakang kafe, menangis dengan tangan menutupi wajahnya. Aku menutup pintu di belakangku dan berdiri di sana, memegang Adit yang mulai rewel. Lina, kataku dengan suara yang gemetar. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu meninggalkan Adit? Lina mengangkat wajahnya. Air mata mengalir deras di pipinya. Aku tidak bisa, Kak. Aku tidak bisa menjadi ibu. Aku tidak punya apa-apa. Tidak punya uang. Tidak punya pekerjaan yang layak. Tidak punya masa depan. Aku tidak ingin Adit hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Tapi dia anakmu, seruku. Suaraku lebih keras dari yang kuinginkan. Adit mulai menangis, merasakan keteganganku. Dia butuh ibunya, bukan ditinggalkan seperti sampah di depan pintu orang lain. Lina menangis lebih keras. Aku tahu, Kak. Aku tahu aku jahat. Tapi aku tidak punya pilihan. Ayah Adit meninggalkanku ketika dia tahu aku hamil. Keluarganya menyuruhku untuk aborsi. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Jadi aku pergi, sendirian. Aku melahirkan Adit di rumah sakit umum tanpa ada yang menemani. Ketika aku membawanya pulang ke kamar kos yang kumuh itu, aku menyadari bahwa aku tidak bisa memberinya kehidupan yang layak. Aku bahkan tidak bisa membeli susu formula dengan gajiku yang kecil. Aku berpikir jika aku membawanya ke kakak, setidaknya dia akan dirawat dengan baik. Kakak punya kehidupan yang stabil, punya apartemen yang nyaman, punya pekerjaan. Aku pikir Adit akan lebih baik bersamamu daripada bersamaku. Aku menatap Lina dengan campuran amarah dan kesedihan. Kamu tidak pernah memberiku pilihan. Lina, kamu hanya meninggalkannya dan lari. Apa kamu tahu betapa takutnya aku? Betapa bingungnya aku? Aku tidak tahu cara merawat bayi, tapi aku harus belajar karena kamu memutuskan bahwa aku adalah solusinya tanpa bertanya. Aku minta maaf, Kak, bisik Lina. Aku sangat minta maaf. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku merasa seperti aku menenggelamkan, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Adit adalah dengan membiarkannya pergi. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Adit masih menangis, dan aku menggoyangkannya dengan lembut, mencoba menenangkannya. Lina, kamu tidak bisa terus lari dari masalahmu. Adit adalah tanggung jawabmu. Tapi jika kamu benar-benar merasa tidak bisa merawatnya, maka kita harus menyelesaikan ini dengan cara yang benar. Secara hukum.
Aku bersedia merawat Adit, tapi aku butuh persetujuanmu. Aku butuh kamu menyerahkan hak asuh kepadaku secara resmi. Lina menatapku dengan mata yang penuh air mata. Kamu mau merawat Adit? Setelah semua yang kulakukan. Aku tidak melakukannya untukmu, kataku dengan tegas. Aku melakukannya untuk Adit. Dia tidak pantas menderita karena keputusan kita yang buruk. Dia pantas mendapat rumah yang penuh cinta, dan jika aku bisa memberikannya, maka aku akan melakukannya. Lina mengangguk pelan. Air mata terus mengalir. Terima kasih, Kak. Terima kasih sudah menjadi orang yang jauh lebih baik dariku. Kami menghabiskan beberapa jam di kafe itu, berbicara tentang apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Lina menceritakan bagaimana dia jatuh cinta dengan seorang pria yang menjanjikan dunia kepadanya, tapi meninggalkannya ketika dia hamil. Dia menceritakan bagaimana dia berjuang sendirian, bekerja di berbagai pekerjaan kasar hanya untuk bertahan hidup. Dia menceritakan tentang malam-malam ketika dia menangis sendirian, memeluk Adit dan merasa seperti dia menghancurkan masa depan anaknya. Aku mendengarkan dengan hati yang berat, menyadari bahwa Lina juga adalah korban dalam situasi ini. Dia membuat keputusan yang buruk, ya, tapi dia melakukannya karena putus asa dan ketakutan. Kami membuat perjanjian. Lina akan kembali ke Jakarta bersamaku dan menandatangani dokumen penyerahan hak asuh secara resmi. Pengacara yang kukenal akan membantu kami mengurus semua dokumen yang diperlukan. Lina juga akan membuat akta kelahiran untuk Adit, dengan namanya sebagai ibu dan tanpa nama ayah. Ini adalah langkah pertama untuk memberikan Adit identitas yang sah. Kami kembali ke Jakarta bersama-sama, dan proses hukum dimulai. Itu tidak mudah. Ada wawancara dengan pekerja sosial, ada pemeriksaan latar belakang, ada banyak formulir yang harus diisi. Tapi akhirnya, setelah 3 bulan yang melelahkan, aku secara resmi menjadi wali hukum Adit. Lina memutuskan untuk tinggal di Jakarta, tapi tidak di apartemenku. Dia menyewa kamar kos kecil di dekat tempatku dan mencari pekerjaan. Kami membuat kesepakatan bahwa dia bisa mengunjungi Adit kapan saja, tapi aku yang akan menjadi pengasuh utamanya. Pada awalnya, kunjungannya canggung dan menyakitkan. Lina akan datang dan duduk di sofa, menatap Adit dengan mata yang penuh penyesalan, tapi tidak tahu bagaimana berinteraksi dengannya. Tapi seiring waktu, hubungan mereka mulai berkembang. Lina mulai membawa mainan untuk Adit, mulai membantu mengganti popoknya, mulai membacakan buku untuknya. Aku bisa melihat bahwa dia mencoba, dengan caranya sendiri, untuk menjadi bagian dari kehidupan Adit. Dan aku sepenuhnya jatuh cinta dengan Adit. Setiap senyuman kecilnya, setiap tawa riang ketika aku menggendongnya, setiap milestone kecil dalam perkembangannya menjadi sumber kebahagiaan terbesarku. Ya, hidup menjadi jauh lebih sulit. Pekerjaan freelance-ku masih terdampak, dan aku harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan cukup uang untuk menghidupi kami berdua. Aku harus menyesuaikan seluruh hidupku dengan jadwal Adit. Tapi aku tidak pernah menyesali keputusan untuk merawatnya. Dia memberikan tujuan baru dalam hidupku, dan aku menyadari bahwa menjadi orang tua bukan tentang biologi, tapi tentang cinta dan komitmen. Kisah ini hampir mencapai klimaksnya, dan kamu tidak akan percaya apa yang terjadi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tekan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan ending yang mengharukan ini. 6 bulan setelah aku menjadi wali hukum Adit, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lina mulai berubah. Dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sebagai asisten di sebuah perusahaan startup, dan dia mulai mengikuti kelas malam untuk meningkatkan keterampilannya. Dia tampak lebih percaya diri, lebih stabil. Dan yang paling penting, dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Adit. Setiap akhir pekan, dia akan datang dan mengajak Adit ke taman, atau sekadar bermain di apartemenku. Aku bisa melihat ikatan antara mereka mulai terbentuk, dan itu membuatku bahagia sekaligus sedikit takut. Suatu hari, Lina datang ke apartemenku dengan wajah serius. Dia duduk di sofa, menatap Adit yang sedang bermain dengan mainan keretanya di lantai. "Kak," katanya dengan suara pelan.
Aku ingin bicara tentang Adit. Jantungku berdebar. Aku sudah menduga bahwa percakapan ini akan datang. Tapi aku tidak siap untuk itu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Lina mengambil napas dalam-dalam. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta ini setelah semua yang kulakukan. Tapi aku ingin menjadi bagian lebih besar dari kehidupan Adit. Aku tidak ingin menggantikan posisimu. Kak, kamu adalah orang yang merawatnya ketika aku meninggalkannya. Kamu adalah ibunya dalam segala hal yang penting. Tapi aku ingin dia tahu bahwa aku juga mencintainya. Aku ingin memperbaiki kesalahanku, sedikit demi sedikit. Aku menatap Lina, melihat kesungguhan di matanya. Ini adalah adik yang kukenal dulu, sebelum semua kekacauan terjadi. Dia sedang mencoba untuk menjadi lebih baik, dan aku menyadari bahwa aku harus memberinya kesempatan. Bukan untuk diriku, tapi untuk Adit. Setiap anak berhak mengenal ibunya, bahkan jika hubungan itu tidak sempurna. Aku tidak akan menghalangimu untuk dekat dengan Adit, kataku akhirnya. Tapi kamu harus janji padaku bahwa kamu tidak akan meninggalkannya lagi. Jika kamu ingin menjadi bagian dari hidupnya, maka kamu harus berkomitmen sepenuhnya. Tidak ada lagi lari dan bersembunyi. Lina mengangguk dengan cepat. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku janji, Kak. Aku janji dengan segenap hatiku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Sejak hari itu, dinamika keluarga kami berubah. Aku, Lina, dan Adit menjadi sebuah keluarga yang tidak konvensional, tapi dipenuhi dengan cinta. Lina akan datang setiap hari setelah bekerja, membantu merawat Adit, bermain dengannya, dan kadang-kadang bahkan menginap di sofa apartemenku ketika Adit sakit dan membutuhkan perhatian ekstra. Kami belajar untuk bekerja sama sebagai tim, menyingkirkan dendam dan rasa sakit masa lalu demi masa depan Adit. Ada momen-momen sulit. Tentu saja. Ada hari-hari ketika Lina masih bergulat dengan rasa bersalahnya, dan aku harus mengingatkannya bahwa yang penting adalah apa yang dia lakukan sekarang, bukan apa yang terjadi di masa lalu. Ada hari-hari ketika aku merasa kewalahan dengan tanggung jawab menjadi pengasuh utama, dan Lina harus mengingatkanku untuk istirahat dan menjaga diri sendiri. Tapi melalui semua itu, kami tumbuh bersama sebagai keluarga. Adit tumbuh menjadi anak kecil yang ceria dan penuh energi. Dia memanggil aku, Mama, dan Lina, Tante Lina. Meskipun kami belum memberitahunya tentang hubungan biologis yang sebenarnya. Kami memutuskan bahwa kami akan memberitahunya ketika dia cukup dewasa untuk memahami. Tapi untuk saat ini, yang penting adalah dia tahu bahwa dia dicintai oleh dua wanita yang akan melakukan apa saja untuknya. Pada ulang tahun pertama Adit, kami mengadakan pesta kecil di apartemenku. Hanya beberapa teman dekat dan Lina. Kami menghias ruang tamu dengan balon dan pita berwarna-warni, membeli kue dengan bentuk mobil, dan menyiapkan banyak mainan. Adit sangat bahagia, tertawa dan bermain dengan semua orang. Ketika tiba waktunya untuk meniup lilin, aku memegang Adit di pangkuanku, dan Lina berdiri di sampingku. Kami meniup lilin bersama-sama, dan dalam momen itu, aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Setelah pesta berakhir dan semua tamu pulang, Lina dan aku duduk di balkon apartemenku, menyaksikan Adit tertidur di boks bayinya di dalam. Udara malam sejuk, dan langit penuh dengan bintang. Lina menoleh padaku dengan senyuman lembut. Terima kasih, Kak. Terima kasih sudah tidak menyerah pada Adit. Dan terima kasih sudah tidak menyerah padaku. Aku meraih tangannya dan meremasnya dengan lembut. Kita adalah keluarga. Lina, apapun yang terjadi, kita akan selalu menjadi keluarga. Kehidupan kami tidak sempurna. Masih ada tantangan yang harus kami hadapi setiap hari. Masih ada momen-momen ketika aku bertanya-tanya apakah aku membuat keputusan yang benar. Tapi setiap kali aku melihat Adit tersenyum, setiap kali aku mendengar tawa riangnya, aku tahu bahwa semua perjuangan itu sepadan. Dia adalah berkahku, bahkan jika dia datang dengan cara yang paling tidak terduga. Setahun kemudian, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Lina bertemu dengan seorang pria baik hati bernama Rudy di tempat kerjanya.
Rudy tahu tentang masa lalu Lina dan Adit, dan dia menerima semuanya tanpa penilaian. Dia sering mengunjungi kami, bermain dengan Adit, dan perlahan-lahan menjadi bagian dari keluarga kecil kami. Melihat Lina bahagia dan dicintai membuat hatiku hangat. Dia pantas mendapatkan kebahagiaan setelah semua yang dia lalui. Suatu hari, Lina datang kepadaku dengan berita yang mengejutkan. Dia dan Rudy akan menikah, dan mereka ingin pindah ke rumah kecil yang mereka beli bersama. Tapi yang paling mengejutkan adalah permintaan selanjutnya. Kak, aku tahu Adit sangat bahagia bersamamu, dan aku tidak akan pernah bisa membalas semua yang sudah kamu lakukan untuknya. Tapi Rudy dan aku ingin Adit tinggal bersama kami. Kami ingin menjadi keluarga yang utuh. Tentu saja, kamu akan selalu menjadi bagian penting dari hidupnya. Kamu adalah ibunya dalam segala hal yang penting. Tapi aku ingin mencoba menjadi ibu yang seharusnya sejak awal. Hatiku hancur mendengar kata-kata itu, tapi pada saat yang sama, aku tahu ini adalah hal yang benar. Adit pantas memiliki keluarga yang utuh, dengan ibu dan ayah yang mencintainya. Lina telah berubah begitu banyak dalam 2 tahun terakhir, dan aku tahu dia sudah siap untuk menjadi ibu yang baik. Dengan air mata di mata, aku mengangguk. Aku akan mendukung keputusan apapun yang terbaik untuk Adit. Tapi aku ingin terlibat dalam hidupnya. Aku ingin dia tahu bahwa dia memiliki 2 wanita yang mencintainya tanpa syarat. Lina memelukku erat. Tentu saja, Kak. Kamu akan selalu menjadi mamanya. Kami hanya akan menambahkan lebih banyak cinta dalam hidupnya.